Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi transenden. Untuk fungsi transenden ini merupakan jenis fungsi ya. Fungsi transenden itu adalah sebutan untuk suatu jenis fungsi. Nah, di sini ada dua jenis fungsi transenden. Pertama itu adalah fungsi logaritma natural. Dan yang kedua adalah fungsi eksponen natural. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu fungsi logaritma natural. Nah, sebelum ke definisinya, coba perhatikan dulu bentuk-bentuk turunan berikut ya. Pertama di sini ada turunan dari x pangkat 3/3. Ya, dengan menggunakan aturan turunan aja kita tahu itu adalah x pangkat 2. Nah, kemudian jadi di sini patokannya adalah kita akan temukan gitu ya, anti turunan dari x pangkat 2 itu adalah x pangkat 3/3 gitu. Atau plus c gitu boleh juga. Tapi di sini dia cari aja satu fungsi gitu ya yang merupakan anti turunan dari x pangkat 3 ya ini gitu kan. Wait. Kalau mau plus c boleh juga ya. Tapi kalau kita ubah ke dalam bentuk fungsi anti turunan tertentu itu seperti ini kira-kira. Nah, gitu juga untuk fungsi yang bentuk nomor 2. Turunan dari x pangkat 2/2 itu adalah x pangkat 1. Nah, perhatikan di sini. Kalau kamu mau mencari anti turunan dari x yang berpangkat 1, kalau di atas tadi x pangkat 2, sini kita bisa temukan juga anti turunan dari x pangkat 1, yaitu x kuadrat per 2. Nah, begitu juga dengan anti turunan dari x pangkat 0 gitu. Ya, itu adalah x pangkat 1. Kan gitu. Nah, terus saya lanjut dulu ke yang bentuk yang di bawah ini. Ini kan x pangkat 1 udah nih, x pangkat 0 udah nih. Sekarang gimana kalau misalnya kita mau cari anti turunan dari x berpangkat -1? Nah, apa dia? Nah, karena kita udah belajar kan ya aturan pangkat integral, kalian menemukan yang ini itu dengan aturan pangkat kan sebenarnya. Seper pangkat ditambah 1, x-nya pangkat ditambah 1. Ini juga. Nah, sekarang apakah hal itu aturan pangkat berlaku untuk pangkat -1? Tidak. Nah, jadi kita nggak bisa bikin di sini 1 per -1 ditambah 1 x -1 ditambah 1. Salah. Karena apa? Karena ini jadinya seper 0. Seper 0 itu tidak terdefinisi ya. Jadi kasus untuk case yang ini kita tidak bisa menggunakan aturan pangkat integral. Jadi kita tidak tahu. Ya, kita sebut aja suatu fungsi gitu. Anti turunan dari fungsi x pangkat -1 adalah suatu fungsi. Gitu. Tapi kita nggak tahu apa. Lanjut. Nah, kalau anti turunan dari x berpangkat -2 gimana? Ya, karena pangkatnya di sini bukan -1 ya. Kalau kita jumlahkan -2 ditambah 1 kan ada ya nilainya -1. Jadi ini ada, yaitu -1/x. Gitu. Kemudian kalau misalnya yang ini yang di paling bawah, integral x pangkat -3 dx. Apa anti turunannya? Ya, salah satunya x pangkat -2/2 negatif ya. Nah, jadi kita di sini kesimpulannya adalah kita tidak bisa menemukan anti turunan ya dari fungsi x pangkat -1 dengan menggunakan aturan pangkat. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada fungsi yang mewakili itu? Nah, dalam hal ini seper x itu adalah fungsi yang continue ya dengan x selain 0 gitu. Ya, artinya dia punya anti turunan ini gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa menemukan anti turunannya dengan aturan integral? Nah, bisa saja ya. Kalian bisa lihat di sini semua bentuk fungsi anti turunannya di sini itu berbentuk
polinomial dan juga ada yang berbentuk pangkat negatif gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mungkin saja tidak bisa menemukan si f besar ini dalam bentuk fungsi yang sudah kita ketahui. Nah, bisa saja antiturunannya itu merupakan fungsi jenis lain. Nah, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi logaritma natural. Jadi, fungsi logaritma natural yang akan kita pelajari ini, dia merupakan suatu fungsi ya, hasil dari bentuk integral suatu fungsi lain. Nah, oke, sekarang coba perhatikan definisinya. Jadi fungsi logaritma natural yang disimbolkan atau dinyatakan dengan ln atau dibaca dengan ln gitu ya, itu didefinisikan sebagai fungsi ln x ya sama dengan integral 1 sampai x dari seperti dt dengan syarat x yang ini itu harus lebih dari 0. Nah, coba sekarang kita kulik-kulik ya. Jadi ternyata ln x itu adalah hasil. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi ya, bentuk ini itu menyatakan bisa si ln x ini bisa juga disebut dengan fungsi kumulatif. Kumulatif, apa maksud fungsi kumulatif? Fungsi yang menyatakan ya nilai area di bawah kurva seper-x dengan batas 1 sampai seperti dengan batas seperti. Jadi kalau kalian adjust gitu ya, jadi kalian punya nih fungsi seperti. Nah, kalian gambar fungsi sepertinya ya. Saya gambarkan di sini. Ini adalah fungsi sepertinya. Nah, sekarang integral dari seperti itu menyatakan luas di bawah kurva dengan ketentuan batasnya dari mana sampai mana kan gitu. Nah, karena batasnya di sini bisa di-adjust atau bisa diganti-ganti, maka dari itu luas si R ini pun juga nanti akan bisa nilainya akan berubah-ubah tergantung dari si X-nya ini. Makanya luasnya itu bisa dinyatakan sebagai suatu fungsi yang namanya adalah fungsi kumulatif. Nah, dalam hal ini ln x itu merupakan salah satu fungsi kumulatif di mana dia itu menyatakan luas di bawah kurva seperti dengan batasnya itu 1 sampai x gitu ya. Nah, dalam case ini x-nya itu harus lebih dari 0. Artinya apa? Kita tidak menghitung fungsi kumulatif untuk luas di bawah kurva seperti dengan batasan yang negatif, kita nggak memperhitungkan itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa kalau misalnya kamu punya ya ln x sama dengan integral seperti dt 1 sampai x. Nah, di sini kita bisa misalkan nih banyak case untuk x-nya. Nah, pertama coba kita pandang dulu, kita pilih x-nya di sini kalau ada di garis bilangan ya, ini 1 dan dia itu harus lebih dari 0, ini 0 gitu ya. Jadi area si x-nya itu boleh dari sini sampai tak hingga. Nah, sekarang coba kalau kita ambil x itu berada di sini. Nah, di sini. Apa yang terjadi? Ini x-nya ya. Jadi ketika kita pilih 0 kecil dari x kecil dari 1, apa yang akan terjadi kepada nilai dari ln x-nya? Nah, sekarang tulis ln x sama dengan integral 0 sampai x, tapi case-nya x-nya di sini kecil dari 1 atau di antara 0 sampai 1 seperti dt. Nah, berdasarkan aturan sifat integral, kalau kamu punya batasannya itu lebih kecil dari batasan yang di bawah, ini 1 ya maksudnya. Nah, maka ini bisa dinyatakan sebagai negatif dari x sampai 1 seperti dt kan gitu. Kenapa batasnya diubah ya? Karena batas x-nya x-nya itu lebih kecil dibanding batas bawahnya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat di sini ya bahwa nilai dari ln x itu
adalah negatif dari suatu hasil integral. Nah, dari ini. Nah, ingat, karena bentuk ini kalau pada kurva seperti ini bentuknya, mana? A atau B? Nah, ini adalah kurvanya sama persis. Sekarang hanya beda di batasan. Satu di sini, cari di sini untuk case yang pertama yang saya misalkan ini adalah X-nya itu kurang dari 1, berarti yang ini. Nah, dengan demikian, inilah areanya. Nah, areanya itu di atas sumbu X. Otomatis area ini bernilai positif. Nah, karena area ini bernilai positif, sehingga kalau kamu kasih negatif di depannya, maka nilai dari ln X itu akan menjadi negatif ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini ln X bernilai negatif. Negatif. Atau ln X kurang dari 0. Nah, sekarang kita ambil lagi case-nya untuk X-nya itu yang sebelah sini. Dari sini sampai ke tak hingga. Nah, ke sini. Berarti X lebih dari 1. Nah, maka kamu akan punya ln X itu sama dengan integral 1 sampai X seperti dt. Nah, dalam kasus ini, X-nya itu lebih dari 1. Jadi, batasnya ini udah oke gitu. Nggak perlu kamu ubah-ubah letaknya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat pada kurvanya ini 1, ini X. Ini 1, ini X. Nah, ini areanya. Nah, maka integral 1 sampai X dari seperti tadi itu adalah senilai dengan luas di bawah kurvanya itu. Dimana luas di atas sumbu X itu positif, sehingga ini akan bernilai positif. Jadi apa yang kita simpulkan? Ln X bernilai positif, atau ya ln X-nya besar dari 0 saat apa? Saat X besar dari 1. Kalau ini saat X diantara 0 dan 1 ya. Nah, di sini kita udah cek ya semua X kecuali di 1. Kita belum cek apa yang terjadi saat X-nya 1. Nah, kita bisa tulis lagi di sini ya. Ln 1, langsung aja ya. Kalau X-nya kita ganti 1, ln 1 itu akan sama dengan 1 sampai 1, karena X-nya kita diganti 1 ya. Oh iya, saya belum tuliskan. Di sini kita cari X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka ln 1 adalah integral dari 1 sampai 1 dari seperti dt. Nah, ini berdasarkan aturan integral lagi nih, sifat integral. Ketika batasnya itu sama persis, maka nggak ada luas yang dibentuk oleh bidang di bawah kurva itu nggak ada. Jadi ini nilainya 0. Sehingga kita bisa simpulkan di sini ln X akan sama dengan 0 saat X-nya sama dengan 1. Nah, ini yang ditulis yang di sebelah kiri ini ya. Ln X kecil dari 0 jika ini dia. Kemudian ln X sama dengan 0 jika ini. Ln X besar dari 0 jika ini. Seperti itu ya. Oke, saya harap bisa dipahami. Ini tadi penjelasan secara geometrisnya ya. Jadi udah aja ya. Sekarang kita lanjut untuk menentukan turunan dari si fungsi ln X itu. Nah, oke, karena dia merupakan suatu fungsi, lalu turunannya apa ya? Kan gitu pertanyaannya. Kalau kita punya misalnya fx sama dengan sin x, f aksennya apa ya? Ya, kita udah cari dulu kemarin ya di mada 1. Turunannya adalah cos x. Nah, sekarang kalau fx kamu adalah ln x, kira-kira turunannya apa? Fungsinya berbentuk apa turunannya? Gitu. Nah, sekarang yuk perhatikan. Turunan atau f aksen ini kan bisa ditulis d gitu ya, turunan dx ln x ini kan turunan dari ln x adalah, nah tadi definisi ln x apa? Ln x itu adalah integral dari 1 sampai x untuk fungsi seperti dt. Nah, sekarang ingat bentuk ingat teorema
dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus 1 bicara bahwa turunan dari suatu fungsi kumulatif itu adalah fungsi itu sendiri. Jadi turunan dari antiturunan adalah fungsi itu sendiri, itu sebenarnya. Nah, jadi di sini ketika kamu menurunkan integral seperti, maka kamu akan mendapatkan si seper x. Kenapa? Karena di atasnya x kan gitu. Nah, case ini berlaku untuk x yang lebih dari 0. Kenapa? Karena kita tahu ya sebelumnya ln x sama dengan bentuk yang ini itu hanya berlaku untuk x yang lebih dari 0. Sehingga ketika kita mendapatkan turunan dari ln x itu adalah seper x, ini juga hanya berlaku untuk x yang lebih dari 0. Jadi kalau kamu punya untuk x yang kurang dari 0 bagaimana Bu? Ya nggak ada. Tidak terdefinisi bentuk turunannya karena memang fungsi ln itu tidak ada untuk atau domainnya itu tidak termasuk x kurang dari 0 gitu ya. Nah sekarang coba, dan bentuk ini ya sehingga kita udah bisa nih tuliskan kalau ada pertanyaan nanti f aksennya apa, misalnya fx sama dengan x, f aksennya apa ya, f aksennya adalah seper x dengan x besar dari 0. Nah ini juga berlaku nanti kalau kalian punya fungsinya itu tidak bentuk umum ya ln x, tapi misalnya ln dari sin x kuadrat. Nah itu kan bentuknya udah kompleks ya, dan kita bisa pakai aturan rantai di sana. Nah ini ada contoh, kita akan coba contoh ini ya. Untuk nomor 1, turunan dari ln x kuadrat. Terhadap x. Nah, ambil pemisalan di sini ya, karena di sini ln-nya itu bentuknya tidak umum ya, hanya x, tapi di sini adalah fungsi lagi dalam bentuk fungsi, maka kita misalkan di sini u adalah x kuadrat. Nah, maka kita bisa tulis di sini apa? Turunan dari ln u ada terhadap. Nah, karena ini variabelnya u, ya kamu harus turunkan terhadap u juga. Lalu kamu kalikan dengan du per dx. Karena u-nya dalam fungsi x. Nah, maka di sini kita bisa ganti aja ya, langsung ganti aja u-nya adalah x kuadrat. Sehingga kamu punya turunan ln u terhadap u apa? Seper u. Nah, turunan x kuadrat terhadap x, 2x. Ganti u-nya, seper x kuadrat dikali 2x. Sehingga kita punya 2 per x. Nah, ingat, x-nya berlaku untuk siapa? Nah, tadi ketika kamu punya bentuk ya, nah harusnya di sini kita bisa lebih detailkan lagi. Ln x kuadrat gitu ya. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan ln x kuadrat. Di sini x kuadratnya harus lebih dari 0. Nah, makanya di sini kamu misalkan u sama dengan x kuadrat yang lebih dari 0. Sehingga artinya yang memenuhi x kuadrat lebih dari 0 itu siapa? Ya semua x. Berarti x-nya boleh seluruh bilangan real. Jadi artinya apa? Turunan ini sama dengan 2 per x itu berlaku untuk seluruh nilai x. Nah, kita lanjut sekarang untuk nomor 2. Kita akan menentukan turunan dari ln akar x terhadap x. Sama ya, kita misalkan juga u-nya adalah akar x. Ingat, karena kita mau misalkan ln u, maka ini harus lebih dari 0. Nah, siapa x yang memenuhi ini? Ya, akar x lebih dari 0 itu artinya akar memang tidak pernah 0 ya, memang tidak pernah negatif ya range-nya. Jadi domain fungsi akar itu kita tahu sendiri bahwa lebih dari atau sama dengan 0. Karena di sini tidak boleh 0, maka ini x-nya harus lebih dari 0 aja. Nah, sehingga kita bisa tulis ini turunan dari ln u terhadap du
du. Nah, harusnya kan ini du ya. Du-nya apa? D akar X terhadap X. 1/U setengah, turunkan akar X-nya, yaitu setengah 1 per akar X. Nah, ingat di sini kita punya 1/U itu akar X, yaitu 1 per 2X. Nah, X-nya berlaku untuk X yang mana? Yaitu X yang lebih dari 0 gitu. Jadi di sini batasan dari X itu sangat berpengaruh ya. Karena nilai-nilai ini bentuk turunan ini tidak berlaku untuk seluruh X terkadang. Karena di sini kita menurunkan fungsi logaritma. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama untuk yang nomor 3 ya. Coba perhatikan. Kita akan menentukan turunan dari ln mutlak X. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, karena fungsinya adalah fungsi mutlak, maka kita harus selesaikan bentuk mutlak ini berdasarkan nilai X-nya. Case pertama untuk X yang lebih dari 0. Kalau X-nya lebih dari 0, maka kita punya ln mutlak X itu sama dengan X. Atau kita bisa tulis gini deh. Maka mutlak X sama dengan X. Sehingga apa? Ya, sehingga D ln mutlak X terhadap dx itu sama nilainya sama bentuknya dengan turunan dari ln X aja terhadap X. Nah, ini kita tahu ini adalah 1/X. Ingat, ini X-nya harus lebih dari 0. Yang kedua, ketika X-nya kurang dari 0. Untuk fungsi mutlak, saat X kurang dari 0, maka nilai mutlak itu adalah negatif dari si X itu sendiri. Sehingga kita punya bentuk ln mutlak X terhadap turunan mutlak X. Turunan ln mutlak X adalah turunan dari ln negatif X. Nah, ingat ini karena ini bukan variabel tunggal gitu ya. Jadi kita bisa misalkan di sini U sama dengan min X. Jadi kita punya turunan dari ln U terhadap du, kemudian D min X terhadap dx. Jadi kita punya 1/U min 1. Atau ini adalah min 1 per U-nya apa? Min X. 1/X. Ternyata turunan dari ln mutlak itu juga 1/X untuk X yang kurang dari 0. Nah, dari dua bentuk ini kita bisa simpulkan apa? Nah, kita bisa simpulkan bahwa ya dari A dan B berdasarkan bentuk A dan B disimpulkan bahwa turunan dari ln mutlak X ya terhadap X itu sama dengan 1/X untuk X yang tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa X-nya boleh nggak 0? Ya nggak boleh. Karena kan 1/X kalau X-nya 0 dia nggak terdefinisi ya. Nah, dan untuk X selain itu dia punya bentuk turunannya yaitu 1/X. Oke. Nah, bentuk ini juga setara ya dengan, coba ini kalau kalian nyatakan dalam bentuk anti turunan gimana? Turunan dari ln X adalah 1/X. Artinya apa? Artinya anti turunan dari 1/X itu adalah ln mutlak X plus C gitu. Jadi ini artinya gitu kan. Anti turunan dari 1/X atau apa ya fungsi kalau kita turunkan itu hasilnya 1/X. Kan gitu. Ya, fungsi yang diturunkan hasilnya 1/X adalah ln mutlak X. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini ya, integral tak tentu dari 1/U itu adalah ln mutlak U. Jadi kita punya bentuk ini jadinya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan contohnya ini. Kita punya 1/2X tambah 1, sedangkan
bentuk ini berlaku hanya untuk 1/U gitu. Kalau 1/U tambah 1 nggak berlaku dia. Jadi kita harus ubah ya variabel atau bentuk 1/nya ini ke dalam variabel yang berdiri sendiri gitu. Jadi di sini ada pemisalan ya. Misalkan di sini saya tulis misalkan U adalah 2x tambah 1. Nah, berarti di sini si dx harus kita ubah juga. Du adalah 2dx. Jadi kita punya dx adalah du per 2. Jadi di sini kita menggunakan metode substitusi ya dalam menentukan bentuk integral tentunya. Baru kemudian kita menentukan integral tentu dari bentuk 1/U. Nah, ini kita ubah bentuknya 1/U. dx-nya apa? dx-nya adalah du per 2. Sehingga ini setengah ke depan ya, 1/U du. Nah, integral 1/U apa tadi? Ya, ini. Ln mutlak U plus C. Gitu. Nah, atau ini juga setara bentuknya dengan setengah ln mutlak U plus K ya, dengan K adalah setengah C. Oke? Dan ingat di sini U-nya itu, U-nya apa? Lupa ya, kita harus ganti U-nya ke dalam bentuk X kembali. Syaratnya apa di sini? Syaratnya di sini 2x tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan min setengah. Nah, gitu. Jadi ini penting ya, untuk batas-batas ini sangat penting. Jadi x tidak boleh sama dengan min 1/2 gitu. Nah, ini ada latihan ya, silakan dicari ya. Oke. Nanti kita di video selanjutnya akan membahas teorema sifat-sifat logaritma, kemudian diferensiasi logaritmik, kemudian juga kalau sempat nanti grafik fungsi logaritma ya di video selanjutnya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.